Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku bergenre dakwah yang cukup penting teman-teman. Karena dia itu ngasih kita perspektif yang bisa bikin kita lebih wise dalam menyikapi perbedaan. Judulnya adalah Mengapa Ulama Berbeda Pendapat, karya Ustadz Muhammad Abduh Negara teman-teman. Buku ini adalah cetakan tahun 2021 oleh Pustaka Ma'had Al-Mubarak, yayasan yang dikelola langsung sama Ustadz Muhammad Abdul sendiri. Nah, Pustaka Ma'had Al-Mubarak ini bekerja sama dengan penerbit indie namanya Dream Media, teman-teman. Nah, jadi saya dapat buku ini itu nggak dari toko, melainkan langsung hubungin marketing atau kontak personnya gitu. Nah, jadi ada sejumlah alasan kenapa para ulama itu berbeda pendapat ya teman-teman. Kalau di buku ini, Ustadz Muhammad Abduh itu menukil pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi, menuturkan ada 6 poin. Nah, tapi di video ini, saya akan coba ringkas jadi 4 poin aja ya teman-teman. Supaya mungkin lebih gampang dipahami gitu. Nah, jadi yang pertama adalah para ulama itu berbeda pendapat karena dalil yang ada atau lafaz yang ada dalam dalil itu memang terbuka untuk ditafsirkan secara berbeda. Bisa karena lafaz itu maknanya memang masih umum, masih luas gitu, belum spesifik. Bisa juga karena lafaz itu punya makna yang nggak cuma satu, atau mungkin di kita itu istilahnya kayak homonim gitu teman-teman. Atau bisa juga karena lafaz itu ada dalam sebuah kalimat yang mengindikasikan dia bisa kita maknai secara majasi gitu, atau secara konotatif gitu. Nah, yang kedua, para ulama itu bisa berbeda pendapat karena dalil yang ada itu boleh jadi memang saling bertentangan teman-teman, atau saling berbeda lah gitu. Kalau di fikih itu istilahnya ta'arud teman-teman. Kayak misal ada dalil atau hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sujud yang turun duluan adalah tangannya. Nah, tapi ada juga dalil yang mengatakan kalau beliau itu ya, ketika sujud yang turun adalah lututnya dulu. Nah, jadi yang gini-gini itu banyak teman-teman kita temui atau para ulama temui di khasanah dunia Islam. Nah, jadi pandangan mereka juga berbeda-beda menyikapinya. Ada ulama yang menyikapinya dengan cara mengompromikan makna keduanya. Tapi ada juga para ulama yang mencoba untuk memilih salah satu dalil gitu. Bisa karena ada dalil lain yang dianggap sudah mansuh atau sudah terhapus hukumnya. Bisa juga karena ada dalil yang lain yang dianggap lebih kuat atau lebih rojih gitu teman-teman. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perbedaan itu juga bisa terjadi karena perbedaan riwayat yang sampai ke para ulama. Jadi boleh jadi ulama itu mendapatkan dalil yang sama, sama-sama bicara yang hal yang sama gitu ya. Tapi jalur periwayatannya berbeda. Jadi si ulama A mendapat jalur periwayatan yang seperti ini. Sedangkan si ulama B mendapat dari jalur periwayatan yang lain lagi. Nah, sementara kan kita tahu kalau Islam itu punya ilmu yang namanya jarh wa ta'dil ya teman-teman. Atau ilmu yang menilai kredibilitas suatu hadis melalui siapa rijalnya atau penyampainya gitu. Nah, jadi ketika riwayatnya ini berbeda, katakanlah misalkan yang satu sahih, yang satu dhaif, maka kesimpulan akhir si ulama itu juga bisa berbeda-beda gitu. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, perbedaan para ulama itu juga bisa terjadi karena perbedaan algoritma teman-teman, atau perbedaan metodologi cara mengambil kesimpulan hukum, atau istilahnya itu istinbat hukum ya teman-teman. Nah, kayak misalkan para ulama nggak sepakat itu apakah kaul sahabat itu bisa jadi dalil. Terus bisa nggak namanya istishab, atau di kita itu istilahnya mungkin kayak jurisprudensi gitu ya teman-teman. Itu bisa dijadikan dalil. Terus misalkan sejauh mana kias itu bisa kita gunakan dalam pendalilan gitu. Terus gimana cara mengekstrak ilat dari sebuah pernyataan. Terus sebuah pernyataan perintah itu apakah bermakna perintah wajib atau perintah sunnah, macam-macam teman-teman. Jadi kompleks dan para ulama itu berbeda-beda cara menyikapinya. Nah, itu kenapa akhirnya muncul yang namanya mazhab teman-teman. Jadi mazhab itu kan sebetulnya seperangkat metodologi oleh para ulama untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Nah, ketika mazhabnya berbeda berarti metodologinya juga berbeda-beda, kira-kira gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebetulnya cara untuk menilai mengekstrak suatu kesimpulan itu enggak sederhana teman-teman. Itu cukup kompleks tuh. Jadi nggak sesimpel kita itu ketemu sebuah riwayat dari internet, terus riwayat itu kita jadiin semacam justifikasi atau mungkin alat untuk menjudge pendapat lain yang berbeda. Nggak bisa gitu. Apalagi kalau posisi kita awam. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus belajar dan menahan diri gitu untuk nggak mencoba memasuki ranahnya ulama. Kira-kira gitu. Nah, terus selain
alasan kenapa ulama berbeda pendapat, di buku ini tuh juga dikasih tahu dua hal ya teman-teman, dua tema lain. Yang pertama adalah soal serba-serbi keulamaan, sama yang satu lagi adalah adab ketika berbeda pendapat. Nah, di bahasan soal serba-serbi ulama itu Ustadz Muhammad Abduh menyatakan ya, atau menyampaikan kalau ada dua kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia itu layak disebut sebagai ulama. Nah, kriteria yang pertama adalah dia itu harus pernah mengenyam pendidikan atau pernah belajar lah gitu, ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, mendalam, dan sistematis gitu. Sehingga dia tuh punya penguasaan yang cukup baik terhadap itu semua. Nah, termasuk diantaranya ilmu alat teman-teman. Kayak misalkan pengetahuan soal bahasa Arab, terus sejarah dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kriteria yang kedua adalah dia itu harus beramal dengan ilmunya. Dalam arti dia memang belajar untuk diamalkan, bukan belajar sekedar untuk tahu. Karena memang ternyata ada orang yang belajar cuma untuk tahu teman-teman, tapi nggak berusaha diamalkan. Kayak misalkan para orientalis gitu ya. Dia tuh mungkin oke lah tahu berbagai macam seluk-beluk soal ilmu syariat, tapi mereka itu nggak bisa kita anggap sebagai ulama, karena mereka itu nggak beramal dengan ilmunya itu. Gitu. Nah, terus yang di bahasan soal adab, ada beberapa adab ya teman-teman, atau cara kita menyikapi perbedaan. Pertama adalah ketika berbeda, kita tuh nggak boleh saling bermusuhan teman-teman. Karena perbedaan-perbedaan itu muncul didasarkan oleh alasan yang legitimate atau alasan yang layak gitu, bisa diterima. Terus yang kedua, adanya perbedaan itu nggak untuk diseragamkan teman-teman. Karena boleh jadi perbedaan pendapat itu memberikan semacam kemudahan bagi kaum muslimin. Nah, contoh soal ini tuh ada banyak, termasuk di zaman sahabat sendiri juga seperti itu. Jadi ketika para sahabat itu berbeda pendapat, para tabiin itu berbeda pendapat, itu mereka nggak berusaha untuk menyeragamkan semuanya gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah adab kita ketika berbeda pendapat adalah kita boleh meyakini suatu pendapat sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Tapi kita nggak boleh fanatik sama pendapat itu. Dalam arti kita menjadikan pendapat yang kita pegang sebagai sandaran kebenaran untuk mempersekusi orang yang berbeda. Kayak misalkan, oh saya ini kalau lebaran atau Ramadan ikut pemerintah. Lalu saya persekusi orang yang katakanlah lebaran sama puasanya ikut Muhammadiyah. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Ya, asalnya karena yang tadi ya, karena perbedaan itu didasarkan dari alasan yang cukup legitimate gitu. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah kita sebagai awam itu nggak usah ikut-ikutan perdebatan yang ranahnya ada di para ulama gitu. Jadi kan kita sebagai awam itu ya ilmunya masih terbatas gitu. Jadi ya kita sebaiknya diem aja, apalagi mendebat ulama. Nah, itu statusnya jadi kurang adab namanya teman-teman. Jadi biarkan apa yang ada di ranah ulama tetap menjadi ranahnya ulama gitu. Jadi kita jangan sok-sokan, jangan menyombongkan diri dan mencoba untuk ikut dalam diskursus yang bukan ranahnya kita. Kira-kira gitu. Nah, itu tadi kira-kira resume dari isi buku ini ya teman-teman. Terus pertanyaannya kemudian adalah, oke nih, kita udah tahu kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Nah, jadi dari sekian banyak pendapat yang berbeda itu, lantas ulama mana yang harus kita ikuti, kan gitu. Nah, sayangnya karena buku ini itu cukup tipis, penjelasan soal itu nggak termasuk yang tercover di buku ini. Jadi saya nggak punya jawaban yang cukup konklusif untuk itu gitu. Nah, adapun secara penulisannya sendiri, buku ini lumayan tipis teman-teman, cuma 110 halaman dan tulisannya juga besar-besar gitu ya. Jadi ini mungkin tipikal buku yang bisa selesai kita baca dalam sekali duduk gitu. Jadi cukup cukup memudahkan lah gitu. Nah, akhir kata, ini buku yang sangat-sangat bagus teman-teman. Kalau dari saya ini very very recommended ya, terutama untuk kalangan awam. Temanya itu relevan dan penting banget, terutama di era kayak medsos sekarang, zaman medsos, kita tuh gampang banget ketemu beragam macam pendapat gitu. Jadi baca buku ini itu kita kayak dapat wawasan yang berharga lah, dan kita jadi lebih wise gitu, kayak saya yang udah sampaikan di awal tadi, gimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang ada gitu. Nah, terus buku ini juga ditulis dengan sangat-sangat baik. Penjelasannya itu simple, mudah dipahami, dan nggak bertele-tele. Terus penulisnya juga sangat kredibel ya teman-teman, karena beliau tuh Ustadz Muhammad Abduh Hagara memang punya background di dunia fikih gitu. Dan sekaligus beliau adalah pengasuh dari Mahat Al-Mubarak yang ada di Banjarmasin. Nah, kalau kekurangan buku ini mungkin ya kurang tebal mungkin teman-teman ya. Jadi kalau kita mau dapat penjelasan yang lebih lanjut atau lebih detail terkait bermacam persoalan tadi, kita itu harus mencari dalam sumber yang lain gitu. Oke teman-teman, itu aja tadi review saya terkait buku ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka.
Dan kalau seandainya ada yang mau dikoreksi dari pernyataan saya, silahkan sampaikan aja ya di kolom komentar. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video kali ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.